Ya, Bapak Ibu, semoga teman-teman yang masih di luar silahkan masuk ke tempatnya semula. Kita akan melanjutkan persidangan musyawarah kerja malam hari ini. Kita akan membuat satu usulan dari pengurus bahwa ini adalah usulan daripada program dan anggaran yang akan kita jalani di 3 tahun mendatang. Di sini untuk bidang sosial dan wellness, pelayanan kesehatan. Mari Bapak Ibu kita simak bersama. Di sini ada pelayanan AISA 1 sampai dengan 6. Di sini mengaktifkan AISA 4 yang selama ini vakum ya. Di sini peningkatan gizi, balita dan penanggulangan stunting untuk anak balita. Ini adalah dilaksanakan tiap bulan dengan kesepakatan dengan RW dan posyandu setempat. Anggaran di sini kurang lebih 248 juta. Tanggung jawab di sini adalah kepala bidang, ketua bidang, dan program AISA yang sudah di sini sudah jalan AISA 2, 5 dan Cakung, Kelurahan Pulau Gadung untuk menunggu yang belum AISA 1, 3 dan 4 dan Matraman yang sudah disurvei kemarin oleh bidang Soskes. Yang kedua, penanganan stunting Parakan Salak Sukabumi. Di sini sudah berjalan kemarin tanggal 4 Juli. Di sini menangani kesehatan anak balita dan juga lansia. Dan di sini targetnya adalah 40 anak balita. Tetapi realisasinya adalah lebih dari itu. Tempat di Parakan Salak anggarannya 25 juta. Pelaksanaannya di sini adalah bersama-sama dengan GKJ Parigi Kemendron ya. Di sini para ketua bidang dan komunitas GKJ Jakarta dan para donatur untuk ininya. Yang ketiga, membuka AISA di Kecamatan Matraman. Nah, ini tadi sudah disebutkan di nomor 1 bahwa AISA yang akan dibuka baru adalah di Kecamatan Matraman. Di sini sudah disurvei oleh bidang Soskes. Di sini pelaksananya adalah ditangani oleh bidang Soskes. Langkah di sini audiensi di Agustus 2026. Kepastian tanggal penunjukan AISA 4. Di sini bekerja sama dengan komunitas GPDB Koinonia. Nomor 4 ini donor darah. Ini membantu sesama dalam wadah PMI Jakarta. Kerjasama dengan komunitas yang mengadakan. Jadi dari komunitas yang mengadakan untuk donor darah di sini supaya memberikan informasi atau laporan ke WKPUB khususnya ke bidang Soskes ya, Soskes Bankes ya. Di sini untuk menyesuaikan dengan mitra yang akan melaksanakan donor darah. Anggarannya kurang lebih 5 juta yang akan ditangani oleh ketua bidang Soskes. Di sini tujuannya adalah mensosialisasikan kegiatan donor darah, pelaksana penyelenggara GPIB Nasaret, GKJ Jakarta, dan komunitas lainnya. Jadwal pelayanan baik dimiliki oleh bidang Soskes. Dan ini sudah merupakan pelayanan yang pelaksananya sebetulnya sudah rutin. Baik Bapak Ibu, nomor 5 peduli bencana.
Nah, ini tadi peduli bencana, bahwa tadi sudah dipaparkan juga kita kalau bisa nanti akan kolaborasi dengan tim gerakan kemanusiaan Indonesia di sini menolong sesama yang sedang mengalami musibah. Nah, inilah tadi salah satu dari peserta menanyakan tujuan dan harapannya untuk bekerja sama dengan tim GKI. Nah, ini korban kebakaran, banjir, gempa. Nah, inilah tadi yang sebetulnya ada kaitannya tadi narasumber tim GKI memberikan sedikit penjelasan-penjelasan yang sifatnya berkaitan dengan tadi mengenai masalah bencana. Di sini ada anggarannya 10 juta ditangani juga oleh Soskesnya, Kepala Ketua Bidang Soskes, fokus Jakarta dan sekitarnya bekerja sama dengan mitra. Nah, ini mitra ini juga semua untuk komunitas yang tergabung di dalam penanganan ini. Ini peduli bencana. Nomor 6 itu adalah pelatihan atau penyegaran kader Aisyah. Nah, untuk tahun yang akan datang ini, yang tahun berjalan ini belum ada pelaksanaan. Di sini maksud dan tujuannya adalah membekali para kader Aisyah, kader dan pelaksananya adalah kader dan relawan. Ini rencananya di bulan Agustus 2026 itu harusnya, bukan 25. Ini GKI Jakarta, GKJ Jakarta dan Pasir Angin. Pasir Angin di sini adalah Asalam ya, Pondok Pesantren Asalam. Anggarannya 12 juta yang akan ditangani oleh Ketua Bidang Soskes. Ini adalah membekali para kader dan relawan Aisyah. Total untuk anggaran Soskes di sini 300 juta. Lanjut. Bidang pendidikan. Tadi sudah ya bidang Soskes. Bidang pendidikan di sini satu adalah pelatihan manajemen stres bersertifikat. Di sini anggotanya adalah dewasa dan pemuda. 1 kali dalam 1 tahun. Anggarannya di sini dianggarkan 16 juta. Ini juga Ketua Bidang Pendidikan berkolaborasi dengan mitra BKPUB. Kontribusi dari 50 peserta untuk narasumber, sertifikat, dan konsumsi serta alat tulis. Yang kedua, kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Ini tujuannya adalah mengenalkan keberagaman kepada komunitas, dan anggotanya, pesertanya adalah remaja dan pra-remaja. Ini tahun-tahun yang sebelumnya pernah dijalankan, pernah dilakukan, dan hasilnya cukup bagus. Di sini rencananya di bulan Agustus 2026. Dianggarkan di sini 9 juta. Di sini penanggung jawab juga Ketua Bidang Pendidikan, diadakan di sekitar Jakarta. Nah, yang nomor 3 ini adalah camp ceria, adalah camp kerja learning by doing. Di sini peserta remaja dan pemuda. Ini sudah cukup lama di konsep dan direncanakan. Rencananya di bulan November 2026. Di sini peserta remaja dan pemuda. Dan ini yang akan ditangani oleh bidang pendidikan, khususnya Gus Hafaz yang sudah membuat proposal. Artinya itu sudah cukup tersusun ya untuk camp ceria ini.
anggarannya di sini dianggarkan 75 juta. Rencana pelaksanaan itu tiap tahun, setahun sekali di Cianjur. Dan ini memang harusnya rencananya setelah Muker ini kita akan survei tempat bersama dengan Pusat. Total anggaran bidang pendidikan kurang lebih di sini dianggarkan 100 juta. Baik, lanjut. Bidang humas. Nah, bidang humas di sini adalah kunjungan ke komunitas. Tujuannya adalah memotivasi kebersamaan. Jadi di sini kunjungan ke komunitas ini adalah kita akan secara bergilir bergantian ke tiap-tiap komunitas yang menurut nanti bidang humas akan di mana tujuan komunitas yang akan dikunjungi. 6 komunitas dan 60 anggota di sini. Anggaran dianggarkan 2 juta. Ditangani oleh ketua bidang humas. Di sini GPIP Marturia, POK Laheroi, GKJ Gandaria, GKP Rehoboth, GKI Cipinang Indah, GPIP Taman Harapan. Nah, ini rencana yang tujuan untuk tahun ini yang untuk nanti para pengurus baru di bidang humas yang akan menangani yang sudah tercantum di sini GBB Marturia, POK Laheroi, GKJ Gandaria, GKP Rehoboth, GKI Cipinang Indah, GPIP Taman Harapan. Ini menjadi catatan humas. Untuk yang nomor 2, buka puasa bersama. Ini juga sudah tahun-tahun sebelumnya juga sudah dijalankan. Ini adalah bersifat kebersamaan kita para komunitas untuk saling mengenal dan bersilaturahmi pada saat bulan puasa. Ini di bulan Februari Maret 2027. Anggaran di sini dianggarkan 25 juta yang akan dilaksanakan oleh ketua bidang. Lanjut. Nomor 3, buletin digital dan kalender 2027. Ini merupakan sosialisasi program BKPUB. Dan tahun sebelumnya juga pernah mencetak kita kalender. Hanya buletin yang belum, nanti Bapak Ibu yang di bidang yang akan membahas bahwa buletin digital ini belum pernah dilaksanakan, belum pernah dilakukan. Jadi di sini tujuannya adalah sosialisasi program BKPUB kepada komunitas, baik komunitas yang baru bergabung ataupun komunitas yang sudah bergabung. Di sini melalui media internet dan dukungan bidang usaha dana di bulan Juli 2026. Anggarannya 10 juta ditangani oleh ketua bidang. Di sini untuk sosialisasi ini bisa berwujud kalender, di sini YouTube, Instagram, dan atau yang lain dengan nanti daripada bidang yang akan membahas. Nomor 4, dokumentasi kegiatan BKPUB di website BKPUB dan apa itu? Apa itu? Maintenance. Maintenance. Oke, ya. Ya, mengaksikan setiap kegiatan. Nah, ini memang yang kegiatan sebelumnya Bapak Ibu bahwa sudah tersimpan sebenarnya diarsipkan di sekretariat. Di sini anggaran 2.300.000.
di sini juga ketua bidang yang menangani dengan website BKPUD. Lanjut. Nomor 5, publikasi dan dokumentasi program kegiatan AISA. Nah, di sini mencari dukungan komunitas terdekat dengan lokasi AISA, dukungan kepada bidang sosial dan pelayanan kesehatan. Di sini anggarannya 2.500.000. Nah, Bapak Ibu, ini maksudnya bahwa publikasi dan dokumentasi program kegiatan AISA, misalkan AISA Cililitan yang sudah berjalan, itu komunitas yang mendukung sekitar Cililitan sampai Cawang, itu yang dimaksud. Jadi seperti GPIB Hore, HKBP Kramat Jati, GKP Kampung Tengah, GKP Ebenezer, GKI Cawang, GPIB termasuk itu. Jadi maksudnya di sini pengurus daripada PMKes bidang sos dan PMKes ini adalah mengkoleksi komunitas yang pendukung di mana AISA di situ dilaksanakan. Seperti contohnya Matraman yang akan baru, AISA yang Matraman yang baru, itu sekitar Matraman termasuk Koinonia dan juga GKI Bekasi Timur, GKP Rehoboth. Jadi beberapa komunitas yang sekitar itu tujuannya Bapak Ibu, publikasi dan dokumentasi program kegiatan AISA. Nomor 6, audiensi lembaga pemerintahan, kunjungan ke kantor pemerintahan. Nah, ini tahun-tahun sebelumnya pernah kita melakukan ini. Kita anggarkan di sini untuk kunjungan 10 juta. Nah, maksudnya kunjungan ke kantor pemerintahan ini terkhusus adalah ke kecamatan, kantor kecamatan Bapak Ibu. Dan ini memang sebenarnya sangat-sangat baik sekali. Jadi kecamatan-kecamatan Jakarta Timur itu sampai di Munjul ya, Munjul itu ya, Munjul itu belum pernah dikunjungi. Baru seingat saya baru 1 kali pun belum maksimal. Di sini anggaran 10 juta ya. Nah, ini rencana kecamatan-kecamatan yang belum adalah Kecamatan Matraman, Kecamatan Makassar, Kecamatan Ciracas, Kecamatan Pasar Rebo, Kecamatan Cakung, Kecamatan Cipayung. Nah, Cipayung di sana lagi itu ada kecamatan lagi yang muncul kalau tidak salah. Nah, ini ada beberapa kecamatan yang belum pernah dikunjungi. Lanjut. Syukur awal tahun. Syukur awal tahun di sini adalah sudah merupakan satu kegiatan yang rutin, bahwa di bulan Januari setiap awal tahun akan dilaksanakan kurang lebih di bulan Februari. Nah, yang tahun ini itu sudah dilaksanakan di HKBP Kramat Jati. Di sini adalah pengurus dan komunitas. Rencana untuk tahun ini syukur awal tahun di tahun 2027 dengan anggaran 15 juta. Pelaksana di sini adalah BH dan bidang-bidang. Sudah direncanakan bahwa untuk tahun ini sebagai tuan rumah syukur awal tahun adalah GKI Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, dan di sini melibatkan keluarga Kudus, Gereja Katolik Keluarga Kudus Paroki. Ya, di sini anggarannya ada 15 juta. Jadi supaya di sini mengingat seperti yang tahun-tahun sebelumnya, 3 bulan sebelum pelaksanaan itu panitia sudah bisa terbentuk. Nomor 8, ini kunjungan ke Kuningan, Serentau. Ini memang karena biasanya itu yang tahu
di sini ada Bu Maruli, Pak Maruli. Itu biasanya bulan apa ya, Bu Titik? Mei. Untuk sharing tahun, karena kita sudah cukup lama tidak hadir ke sana. Dan saya juga sudah mencari tahu melalui istrinya almarhum Pak Joko Kunjono, juga belum ada jawaban. Ya bisa ya melalui Bu Titi, karena teman-teman yang pernah merasakan hadir di sana itu juga sangat merindukan. Jadi di sini hanya di sini kalau kita mau datang sharing tahun adalah itu biaya adalah biaya. Di sini anggarannya kan ada 50 juta. Memang ini sebetulnya kalau sharing tahun yang sudah kita jalankan itu biasanya dari kita ada kontribusi dari peserta. Dan nanti di sana juga nginap, kita tidak disediakan penginapan, tapi kita membayar kepada penduduk di sana. Baik, nanti ini kita bicarakan di bidangnya. Jadi total anggaran untuk humas di sini 116 juta. Lanjut. Sekretariat di sini untuk Zoom meeting mendukung kegiatan semua yang untuk sekretariat ya. Pengadaan tanda kasih dan untuk yang sakit, untuk yang cedera mata dan lain-lain, ini yang berkaitan dengan merupakan satu apresiasi dari BKPUB kepada anggota komunitas, jadi fasilitator di sini ya. Ini Januari sampai Desember 2026. Di sini anggarannya ada 7 juta, pelaksananya adalah pengurus harian. Untuk di sini adalah untuk narasumber yang tidak diberi viatikum. Jadi merupakan satu kebijaksanaan tersendiri. Tanda duka cita, nah ini adalah tanda bela rasa, merupakan satu anggaran anggota pengurus. Di sini juga dianggarkan dari Januari sampai Desember 2026. Di sini anggarannya terus 2.500.000. Ini dilaksanakan, tanggung jawabnya adalah Sekum. Ini untuk 5 orang. Jadi 4 orang 500 ya. ATK di sini pendukung aktivitas. Ya, beli peralatan termasuk untuk tinta printer, kertas dan lain-lain. Di Januari sampai Desember 2026 menyesuaikan, di sini anggarannya 2 juta. Oke. Terus di sini untuk fotokopi dan lain-lain, flyer, ini adalah juga untuk pendukung aktivitas, juga merupakan satu kegiatan Januari sampai Desember 2026. Menyesuaikan anggaran 2.500.000. Untuk subsidi Asalam, ini juga sudah cukup lama, berjalan cukup lama sebagai mitra pondok pesantren Asalam ini adalah untuk dukungan ke pondok pesantren Asalam. Di sini anggarannya 6 juta. Jadi kalau dilihat di sini Bapak Ibu tidak ada kenaikan sama sekali. Jadi dari tahun ke tahun ya segitu. Subsidi Asalam sudah. Nomor 7 tanda kasih tenaga sekretariat akhir tahun untuk GKI dan GKJ. Di sini ada anggaran 19.500.000. Di sini kendaraan umum ya. Oh tadi 18 untuk sampai Desember ya, GKJ dan GKI. 18 juta penanggung jawab kendaraan umum. Honor bulanan
sekretariat untuk yang tenaga sekretariat BKPUB di sini koordinasi program dengan dan lain-lain adalah BPH tiap bulan pelaksananya, sekretariat anggarannya adalah 11 juta, penanggung jawab ketua umum. Lanjut, untuk rapat BPH ini koordinasi program BPH tiap bulan. Jadi kita itu untuk persiapan pleno dan rapat-rapat yang sifatnya mendadak dan lain-lain itu BPH itu menganggarkan di sini Rp11 juta. Pleno untuk pleno ini adalah silaturahmi dan konsolidasi kegiatan untuk utusan anggota tiap bulan, tiap minggu keempat hari Senin untuk ke seluruh komunitas. Penanggung jawab adalah ketua umum. Ini subsidi kepada untuk subsidi konsumsi rapat kepada di mana tempat diadakan. Seperti kemarin bulan kemarin itu ada di Kali Putih, kita memberikan subsidi sebesar 500.000. Untuk transportasi di sini belum ada, fasilitas sekretariat juga belum ada. Di sini ada itu transportasi rapat ini, transportasi rapat di sini dianggarkan. Fasilitas sekretariat di sini juga anggarannya 6 juta, tadi untuk transportasi dan lain-lain 24 juta. Untuk musyawarah kerja di sini bulan November 26 anggaran di 20 juta. Terus bawahnya ini pengembangan organisasi ke tingkat DKI. Nah, ini memang untuk nanti kita setelah muker ini kita memang akan banyak kegiatan yang kita untuk menuju ke tingkat DKI itu perlu akan banyak mengeluarkan biaya. Jadi di sini adalah untuk pengembangan pelayanan Jakarta Timur, Selatan, Barat, Utara, dan Pusat. Ini nanti akan BPH yang akan dan melibatkan komunitas. Di sini anggarannya ada 15 juta. Jadi untuk sekretariat total anggaran adalah 140.600.000. Bidang usaha dana dan anggaran. Satu, untuk iuran komunitas itu 25 kali 12 kali 150. Ini adalah tiap komunitas yang memberikan iuran tiap bulan. Jadi per tahun itu mendapatkan angka 45 juta. Itu yang iuran tiap bulan. Penggalangan dana, donatur, dana hibah, perusahaan, CSR, konser, amal, basar, dan ini memang sudah lama tidak mengadakan basar dan lain-lain. Itu rencananya akan ditargetkan bisa mendapatkan 727.700.000. Tadi kan sudah ini penggalangan dana. Nah, sampai sekarang ini sudah ada grup tim penggalangan dana, cuman sampai sekarang jalannya belum sempurna, jadi masih belum bisa berjalan gitu. Jadi memang kita perlu dan mengingat sekarang situasi dan kondisi sekarang perekonomian kan juga kurang bagus. Untuk yang nomor 3, persembahan kasih sukarela saat rapat pleno. Nah, ini memang ini adalah salah satu untuk mendukung kegiatan
diedarkan pada rapat pleno. Nah, Bapak Ibu yang pernah mengikuti beberapa kali pleno, kita sering oleh bendahara, oleh penggalangan dana itu kita diedarkan kantong untuk memberikan sukarela. Ditargetkan 10 juta. Jadi untuk penggalangan dana total yang akan diharapkan itu 782.700.000 rupiah. Jadi secara total bidang sosial dan kesehatan di sini 300 juta, bidang pendidikan 100 juta, bidang humas 116 juta 500, sekretariat 140 juta 600. Jadi jumlah pengeluaran untuk tahun anggaran program anggaran ini adalah 857 juta 400. Ada biaya tak terduga kurang lebih 65.740.000 rupiah. Jadi total biaya anggaran 723.140.000 rupiah. Itu Bapak Ibu yang sudah kami sampaikan. Barangkali ada sedikit pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Budi. Nanti ini memang akan dibahas di dalam bidang-bidang, tapi kalau ada pertanyaan secara teknis, silakan Bapak Ibu. Saya harapkan nanti masing-masing kelompok membahas ini di bidang baik bidang program maupun anggaran. Demikian, tapi kalau ada pertanyaan mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Ada yang pertanyaan? Sebenarnya bukan pertanyaan sih, hanya sekedar memasukkan dari paparan yang sudah disampaikan. Oke, Bu, biar kedengaran sama yang lain. Panitia bisa minta tolong bantuannya. Ya, terima kasih. Sebenarnya bukan lebih ke pertanyaan ya Pak, hanya memberikan sebuah usulan aja. Karena ketika saya melihat ini, saya tidak hanya selintas saja dari ujung di halaman terakhir dengan pemaparan rencana program yang ada. Di sini kan laporannya ini kalau nggak salah koreksi, kalau saya salah ini ada minus. Nah, sedangkan ini angka untuk rencana program itu sangat spektakuler. Jadi usulan saya, kalau memang lebih baik kita melihat skala prioritasnya apa gitu. Jadi lebih ketika menyusun, mari kita lihat sama-sama apa sih dalam jangka waktu periode ini sasaran kita yang paling utama, prioritasnya itu apa. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Kalau begitu nanti dibahas di bidang saja. Jadi nanti lebih mendalam di bidang. Jadi mungkin tidak perlu dijawab ya Pak ya. Kita serahkan ke bidang saja usulan. Masih ada? Masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada nanti kita serahkan ke bidang untuk membahasnya. Besok bidang-bidang akan memaparkannya, lalu nanti kita putuskan bersama. Begitu Bapak Ibu, setuju ya? Oke, setuju, baik. Selesai Pak Budi, masih ada Pak mau ditambahkan? Baik Pak, jadi terima kasih Bapak Ibu. Nanti semua apa yang sudah singkat kami paparkan ini supaya Bapak Ibu bahas di bidang. Seperti Bu Dewi tadi bisa dibahas di bidang. Nanti bagaimana hasilnya nanti pleno besok bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Ya, baik, kalau begitu sidang pleno ketiga kita selesai dan kita akan masuk di dalam pembahasan dalam bidang seksi-seksi. Ada 4 seksi organisasi program keuangan dan nominasi. Mungkin butuh sedikit penjelasan dan arahan.
seperti apa nanti kira-kira ketika kelompok-kelompok sudah dibagi. Mohon penjelasannya Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi Pak Budi sudah memaparkan rancangan program dan secara tertulis untuk rencana program itu kita ditolong secara untuk membaca di sana. Keputusan tetap ada di dalam sidang pleno setelah komunitas atau setelah bidang-bidang membahasnya. Jadi keputusan di dalam rapat pleno besok malam ini oleh karenanya perlu dibicarakan secara matang. Kalau tadi ada masukan atau mungkin ingin membuat prioritas, monggo saja, nggak apa-apa, dibicarakan di kelompok lalu diputuskan dan dilaporkan. Lalu yang kedua, karena tempatnya masing-masing sudah ditentukan, monggo nanti silakan setiap kelompok itu menuju ke tempatnya masing-masing dengan menunjuk setiap kelompok komisi ada seorang ketua dan sekretaris. Lalu yang ketiga kami perlu sampaikan, mungkin tidak semuanya di dalam tas Bapak Ibu karena jumlahnya kami menghitung dari jumlah komunitas, sehingga kalau misalnya ada dari kelompok salah satu anggota komunitas yang tidak lengkap materinya, nanti mungkin bisa menghubungi panitia atau kita sudah mengharapkan untuk disampaikan secara PDF di nomor HP. Ini sebenarnya karena pengen paperless gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, menyangkut program di sini sudah ada, monggo nanti bisa dibicarakan. Kemudian juga menyangkut anggaran juga sudah tadi dibicarakan dan tercantum di sana untuk usulannya. Lalu terkait dengan bidang organisasi, ini menyangkut keorganisasian kita. Acuan atau dasar terkait dengan itu selain barangkali gambaran selama ini Bapak Ibu sudah tahu, ada KSB, wakil ketua, kemudian sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, kemudian ada 4 bidang yang bawahi. Nah, berpatokan tentu saja pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi yang dibahas ditentukan di percakapan di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bagian belakang dari buku profil ini kami cantumkan di sana. Sengaja kami cantumkan di belakang profil supaya juga menolong gambaran terkait dengan visi-misi BKPUB. Jadi ini nomornya nggak ada. Ya, draft rencana anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini. Dari anggaran dasar yang ada, kami mencoba untuk melengkapi dengan anggaran rumah tangga dan mempertimbangkan dorongan-dorongan serta keputusan kita yang pernah memutuskan untuk bagaimana kita naik dalam kepengurusan, naik dalam pelayanan atau mengembangkan pelayanan ke tingkat DKI. Nah, apakah dalam kepengurusan itu nanti dari tingkat nasional terlebih dahulu, kemudian membentuk membentuk kepengurusan di tingkat DKI sehingga lalu menetapkan, mengangkat dari wilayah-wilayah yang ada. Nah, apakah sistem yang seperti itu yang kita ambil berdasarkan anggaran rumah tangga yang bisa menjadi pijakan di buku ini, atau dari musyawarah yang seperti kita lakukan membentuk kepengurusan di untuk Jakarta Timur ini seperti biasa, lalu kita menyepakati untuk sekaligus kepengurusan ini ketika DKI dengan catatan lalu menjalankan tugas dengan mensosialisasikan dan membentuk kepengurusan di wilayah-wilayah lain. Itu perlu menjadi catatan. Jadi salah satu tambahan program yang perlu dicatat adalah jika seperti itu perlu ada program sosialisasi dan pembentukan pengurus wilayah
Jadi perlu ada perkunjungan tentu saja. Nah ini kaitannya dengan anggaran di dalam kita hendak mengumpulkan kepengurusan di wilayah-wilayah lain dan melakukan sosialisasi. Juga ada usulan untuk pengembangan seperti yang tadi juga sudah disinggung terkait dengan hukum. Nah, kami mencoba untuk mengusulkan di dalam rencana anggaran kalau memang itu terasa dibutuhkan, nanti bisa dibicarakan di program. Nah, juga bidang anggaran kalau nanti jadi perlu membuat juga rencana dulu sebuah keputusan di pleno. Kalau ada pembentukan hukum atau bidang hukum, tujuannya apa sudah dicantumkan di sana. Bapak Ibu dan saudara yang di kelompok bisa merencanakan untuk kemudian nanti kira-kira diputuskan di pleno terkait dengan gambaran seperti di dalam program yang sudah dibidangkan. Misalnya untuk bidang hukum itu ada 3 poin: pendampingan legalitas DPD, advokasi dan mediasi sengketa, sosialisasi hak dan kewajiban anggota. Misalnya ketika dibentuk dengan memprioritaskan seperti tadi, kelihatannya kita perlu melanjutkan pelatihan kesiapan terkait dengan masalah advokasi dan mediasi. Misalnya seperti itu. Apakah itu menjadi bagian pelatihan yang nanti kemudian bisa dikerjasamakan? Memang setelah lama kita tidak melakukan program itu untuk jadi bisa ditangani program kegiatan itu melalui bidang hukum. Nah ini maksudnya dengan tambahan kalau memang nanti itu juga dalam situasi seperti sekarang ini kita memandang perlu ada bidang hukum. Lalu yang terkait dengan keuangan sudah nanti tinggal melihatnya. Lalu yang terakhir nominasi. Jadi tim nominasi ini menyiapkan kepengurusan yang akan datang. Kalau nanti ada hal yang perlu disampaikan, ditanyakan, perlu penjelasan, saya pikir dengan tadi tim nominasi sudah ya dengan tempat masing-masing. Nah, ada dari program perkunjungan. Oh ya, jadi mungkin tadi sudah disinggung Pak Budi ya, rencana untuk program-programnya yang baru. Saya yang menambahkan tadi yang katanya dari Pak Budi belum masuk terkait bidang hukum. Tapi seperti ke depan hari ini kita buka, tetapi selanjutnya sampai Januari masih ada hutang program seperti kayak ceria, kemudian beberapa mungkin kegiatan yang lain yang perlu dilakukan. Sebab di sini kita juga sudah ada laporan, saya pikir keuangan dan juga kegiatan sampai bulan Juni. Jadi masih ada kegiatan, rencana kegiatan selanjutnya sampai Desember yang akan dilakukan. Barangkali itu saja tambahan dari saya, Pak Ketua Moderamen. Selanjutnya kami persilahkan untuk terima kasih Ketua. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam kelompok-kelompok. Nanti ada juga pendamping dari pengurus yang akan memberikan pengarahan kalau seandainya ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan. Jadi di tiap-tiap kelompok ada pendamping dari pengurus. Demikian kami sampaikan. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita dalam kumpul bersama malam hari ini selesai sampai di sini. Jadi setelah ini kita tutup sekalian. Nanti setelah pembahasan di kelompok-kelompok, silakan ketua kelompok untuk menutup dan langsung membubarkan kelompoknya gitu. Jadi kita tidak lagi berkumpul di sini. Dan oleh sebab itu nanti kita akan tutup kebersamaan kita secara keseluruhan di sini. Nanti kita serahkan kepada kelompok-kelompok untuk masing-masing bentuknya. Lalu yang perlu saya ingatkan kembali bahwa kita juga besok akan masuk dalam kegiatan sesuai dengan jadwal. Mohon diikuti, ada
kegiatan olahraga pagi dan seterusnya. Begitu yang bisa saya sampaikan. Masih ada dari panitia, ada yang mau diumumkan? Cukup? Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekalian saya ekspor kegiatan kita di sini sampai kita besok pagi. Selanjutnya nanti kita akan masuk kepada kelompok-kelompok. Demikian ya Bapak Ibu, setuju? Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk ke kelompok-kelompoknya yang sudah ditunjuk dan tempatnya masing-masing. Demikian, terima kasih. Selamat malam.
Gus. Tunggu di Bogor. Siap. Waras, waras, seger waras, sehat selalu. Keluara sehat-sehat lah. Kirim logistik ini Bu. Logistik. Ini Bagus. Masnya dulu. Oh, apa itu? Pak? Itu juga bapak ini kan? Enggak. Oh, sana. Dan memang pengen sama keluarga. Oke. 1, 2. Senyum Pepsodent. Oke. Oh iya ya. Lupa aku. Oh, tadi Ayo Pak, Pak Budi. Mbak Fas. Ulang Fas. maaf. ini semua. Udah. Mbak Putri. Udah aja. Oh, itu mbaknya. Oke. 1, 2. Wis. Sedulur sikap sami-sami seger waras. WKPUB sebagai sedulur sikap suku Samin, Sami seger waras, rukun. WKPUB semangat, rukun.